Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa amadana bi asrarihima wa afadha alaina min barakatihima wa anwarihima wa nafahatihima fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya ay al-istita'atu ayyamlika ma yahtaju ilaihi. Wahia adapun syarat wajibnya haji. Ayyamlika adalah memiliki siapa orang ma kepada sesuatu yahtaju yang butuh siapa orang ilaihi kepada ma min malbusin berupa pakaian wa makulin dan makanan wa masyrubin dan minuman wa awiyatiha dan wadah-wadahnya hatta sufrata bahkan termasuk meja makan sufra tidak seperti meja makan sebat dan yang terdiri dari teker misalnya. Allati ya'kuluh yang makan siapa orang alaiha di atas allati fi safarihi di dalam perjalanannya orang min baladihi dari negerinya ilal haji ke haji, perjalanan ke haji, zahaban wa iyaban, berangkatnya dan pulangnya. Istita'ah merupakan salah satu syarat wajibnya haji. Yang memiliki segala apa yang dibutuhkan, pakaian, makanan, minuman selama dalam perjalanan pulang perginya. Kendaraan sudah niscaya. Ay aqalla muddatin artinya paling sedikitnya waktu yumkinu yang mungkin fiha di dalam muddah mungkin zalika apa hal itu bisairil mu'tadi dengan jalan yang biasa tak berkah ma'a muddatil iqamati serta masa bermukim al-mu'tadati yang biasa di Makkah di Makkah. Artinya biaya pulang perginya dan selama mukim di Mekah dihitung dengan waktu yang minimal. Kira-kira perjalanan ke Mekah itu berapa hari atau berapa bulan. Sudah barang tentu menggunakan yang paling minimal. Ini kan zaman lamba nih kan. Zaman lamba. Kalau ke Mekah Madinah, kalau pulang perginya sesungguhnya cukup 1 bulan, ya biaya 1 bulan, jangan diukur pulang pergi selama 3 bulan. Jadi biaya pulangnya dihitung. Wa illam yakun, walaupun tidak ada lahu baginya
Bibalatihi di negerinya, ahlun keluarga. Biaya pulangnya dihitung meskipun di rumahnya tidak punya keluarga. Masa tak mau dia orang tadi keluarga. Wahum adapun ahlun yang dimaksud keluarga, memang dari kalangan orang tajibu yang wajib nafqatuhum apa nafkahnya mereka. Meskipun tidak punya keluarga di rumah, tentu dia akan pulang, ya kan. Kenapa kok perlu pulang? 5 fil warbati, 5 karena sesuatu. Fil warbati yang ada dalam pengasingan, milal wasati berupa wasa, kesepian. Wa masyaqqati firaqil watani, dan beratnya meninggalkan tanah air. Meninggalkan tanah air nika berat. Al-ma'lufi bit-tabai, yang disukai apa tempat tinggal itu disukai bit-tabai dengan tabiat manusia. Naluriah manusianya kan ingin pulang kan tempat asal. Sebab cubaan Roma pekun lebih pernah icimpang dengan iromana orang. Wakilah dan dikatakan artinya ada yang berpendapat. Illam yakun, jikalau tidak ada, lahu bagi orang, bibalatihi di negerinya, di daerahnya, ahlun adapun keluarga, lam tustarat maka tidak disyaratkan fi haqqihi baginya, tidak disyaratkan kudratuhu apa mampunya dia, tidak disyaratkan memiliki kemampuan ala mu'natil iyabi atas biayanya pulang. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat kalau di tanah airnya tidak punya keluarga, maka tidak disyaratkan harus memiliki kemampuan biaya pulang. Karena mun tak bisa mulai lacinana nang Mekah pun kota ada orang dia kan. Mun mungkin tak bisa gitu, tak mun tak mulai. Listiwa'i kullil bilad ilaihi hina idzin, listiwa'i kullil biladi karena samanya semua negara, ilaihi kepadanya, hina idzin ketika itu. Karena ketika di tanah airnya tidak punya keluarga, semua negara bagi orang itu sama saja. Ya Mekah pun isor aja pada tandi keluarga. Hadza fiman, ini adalah bagi orang atau tentang orang. Lahu yang ialah baginya, watonun adapun tanah air, fi baladihi di negerinya. Jadi ada kemungkinan orang anjing negara tapi tidak punya tanah air, baru maksudnya. Fiman adalah tentang orang, lahu yang ialah baginya, watonun adapun tanah air, fi baladihi di negerinya, punya lingkungan khusus. Amaman adapun orang, la watanah yang tiada tanah air lahu baginya, fiha yakni fi baladihi di negerinya, walahu dan ialah bagi dia, bil Hijaz di tanah Hijaz,
Tanah Hijaz ni kan meliputi Mekah, Madinah, Taif dan sebagainya. Walahu dan ialah baginya bil Hijazi di Hijaz ma adapun sesuatu yunihi yang mencukupi apa emahi kepadanya, fala tu'tabaru maka tidak diperhitungkan fi haqqihi baginya, tidak diperhitungkan mu'natul iyabi apa biayanya pulang, tak diperhitungkan qat'an secara pasti. Bagi orang yang meskipun memiliki negara tapi tidak memiliki tanah air, tandik bengkok, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, maka bagi orang yang seperti itu tidak dilihat kemampuan untuk pulang, biaya pulang. Dalam hal ini para ulama sepakat tidak mensyaratkan adanya kemampuan biaya pulang. Distiwa'i sa'iril biladi ilaihi, distiwa'i sa'iril biladi karena samanya seluruh negeri-negeri ilaihi kepadanya. Karena bagi orang yang seperti itu, negara yang ada di seluruh dunia sama saja. Wakata demikian pula man orang nawa yang berniat al-istitana bertempat tinggal, berwatan, bertanah air di Makkah di Makkah au qurbiha atau dekat Makkah. Demikian pula bagi orang yang ingin bermukim bertanah air di Mekah atau di dekat Mekah, bagi orang yang seperti itu tidak disyaratkan punya kemampuan biaya pulang. Cukup biaya mengkatakan ada seseorang hanya cukup untuk berangkatnya. Apa wajib haji bagi orang itu? Tergantung. Kalau dia memang punya niat tidak pulang, ingin bermukim di sana, ya tetap wajib haji meskipun hanya punya biaya berangkatnya saja. Afadha dzalika Ibnu Hajar memberikan faedah kepada hal itu. Siapa Ibnu Hajar? Wa an yabdula dzalika andaini, wa an yabdulah dan harus lebih dalika apa hal itu, lebih andainihi dari hutangnya, walau muajjalan walaupun hutang itu bertempo, belum jatuh tempo. Wa in radiya sahibuhu meskipun rela atau ridho sahibuhu siapa orang yang punya piutang, aukana atau meskipun ada apa hutang lillahi ta'ala, hutang kepada Allah ta'ala, kanadrin seperti nazar. Kalau ada orang memiliki biaya yang cukup untuk berangkat haji, pulang dan perginya, akan tetapi dia punya hutang, kalau sebagian dari uang yang dimiliki dibayarkan hutang tak cukup, ya harus bayar hutang. Tak perlu berangkat kalau masih punya hutang. Biaya-biaya yang dibutuhkan itu harus lebih dari hutang. Kalau masih punya hutang, meskipun di tangan sudah ada uang yang cukup berangkat dan pulangnya, tetap tak wajib haji. Meskipun orang yang punya piutang rela dia tidak segera bayar. Dan meskipun hutangnya bukan orang tapi kepada Allah Ta'ala seperti nazar. Nazarnya kan orang yang nazar tak punya hutang kepada orang tapi punya hutang kepada Allah.
Wa andasti saubin, dan lebih dari satu setel pakaian. Meskipun memiliki uang yang tak cukup, tapi hanya memiliki satu pakaian, ya tak usah mangkat pun. Kembali kalam tibisena. Setel pakaian ya dikubihi yang layak dengannya. Wa an maskanihi, dan lebih dari tempat tinggal. Wa abdin, dan lebih dari budaknya. Yahtaju ilaihi, yang dia butuh kepada budak itu. Likhidmatihi, untuk melayani dia. Masa harus dilayani di zamanatin, karena sudah penyakit menua, penyakit kronis, au mansibin, atau karena kedudukan. Orang itu memerlukan hadam, ada beberapa sebab, karena dia tak bisa kerja sendiri, karena lembah atau tua, atau memiliki posisi yang tinggi di tengah-tengah masyarakat yang tak layak kerja sendiri. Wa ayyamlika nafqataman, dan harus memiliki siapa orang nafqataman, akan nafkahnya orang, talzamuhu, yang wajib kepadanya, kepada calon haji, wajib nafqatuhu, apa menafkahi eman, zahabahu wa iqamatahu bi Makkah, selama perginya dia dan selama bermukimnya dia bi Makkah, di Makkah. Sampai kapan? Ila rujuin ila baladihi, sampai kembali ke negerinya. Tak cukup hanya memiliki biaya pulang perginya dan selama mukim di Mekah, tapi harus memiliki nafkah yang cukup untuk keluarga yang ditinggal. Anaknya yang jangan dibiarkan terlantar, anaknya juga istrinya, sampai dia pulang. Di alla yadhi'u, agar supaya mereka tidak terlantar. Wala yajuzuh, dan tidak boleh lahu, baginya, tidak boleh al-khuruju, apa keluar, termasuk untuk menunaikan ibadah haji. Tak boleh keluar atau berangkat hatta yatruka tilkal mu'nata, sehingga dia meninggalkan biaya-biaya itu. Tak boleh mangkat kecuali ada biaya yang ditinggalkan untuk keluarganya. Au yuwakila, atau mewakilkan, man yasrifuha, kepada orang yang menggunakan mu'nah, yang menyalurkan biaya itu, min madin hadirin, dari harta yang ada. Mewakilkan kepada orang lain yang bisa membelanjakan uang dan segala kebutuhan dari uang yang ada. Au yutalliqu zaujata, atau menalak istrinya. Gara-gara ke Mekah istrinya harus ditalak. Arapa ma italak, tadi biaya kangkui biayana bini seicina. Boleh orang antara ke Mekah biayana pas-pasang, tidak punya simpanan uang yang cukup untuk nafkahnya istri yang ditinggal. Jalan satu-satunya dicerai istrinya. Au yabi'a al-kinna, atau menjual budak miliknya. Jual budak. Kama afadahu Ibnu Hajar. Wa amarul haji salah satu asya. Adapun pekerjaan haji itu ada 3 macam. Kelakuan haji itu ada 3. Pertama, arkanun, berupa rukun-rukun. Perbuatan haji yang berupa rukun-rukun. Lafal arkan itu jam'u ruknin, jamak dari lafal ruknun.
ruknun ruknani arkanun. Rukun itu apa? Wa huwa adapun rukun ma adalah sesuatu yatawaqqafu al-hajju yang menunggu atau bergantung apa haji, bergantung atau menunggu alal ityani bihi atas melakukan bihi dengan ma, wala yujbaru tarkuhu bidamin dan tidak dapat ditutupi apa meninggalkannya bidamin dengan dam. Rukun haji itu apa? Rukun haji adalah segala sesuatu yang mana haji tergantung kepadanya dan kalau ditinggalkan tak bisa diganti dengan dam. Sama dengan rukun sholat. Rukun sholat itu apa? Rukun sholat adalah sesuatu di mana sahnya sholat bergantung kepadanya. Sholat tak akan sah tanpa membaca Fatihah. Berarti sahnya sholat bergantung kepada Fatihah. Maka Fatihah itu namanya rukun. Tapi syarat juga seperti itu. Tanpa wudhu salat itu tak sah. Berarti sahnya salat bergantung kepada wudhu. Tapi apa bedanya antara wudhu dan Fatihah? Fatihah itu rukunnya salat, sedangkan wudhu itu syaratnya salat. Syaratnya salat bukan bagian daripada salat. Kalau rukunnya salat bagian daripada salat. Wudhu kan bukan bagian dari salat. Fatihah bagian dari salat. Kalau dalam konteks haji, apa rukun haji itu? Rukun haji adalah tiap-tiap perbuatan di mana sahnya haji tergantung kepadanya dan tidak bisa diganti dengan dam. Dekatnya mana rukun haji. Pertama berupa arkan wa wajibatun, yang kedua berupa wajib-wajib. Lafal wajibat jam'u wajibin, jamak dari lafal wajibun. Wa huwa adapun wajib ma adalah sesuatu la yatawaqqafu yang tak bergantung al-hajju apa haji, tak bergantung alal ityani bihi atas melakukan dengan ma, difawatihi karena tertinggalnya ma, tertinggal bifawati waktihi dengan sebab tertinggalnya waktunya ma, wa yujbaru dan ditutupi tarkuhu apa meninggalkannya, ditutupi bidamin dengan dam. Wajib haji itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Wajib haji sama dengan rukun haji. Artinya sama-sama harus dilakukan. Apa bedanya? Bedanya kalau rukun haji tak dilakukan, ya haji tidak ada. Kalau wajib haji tidak dilakukan, haji bisa saja tetap sah. Namun apa yang ditinggalkan diganti dengan dam. Wasunanun dan sunnah-sunnah. Jadi perbuatan-perbuatan haji ada 3. Pertama adalah arkan, kedua wajibat, yang ketiga sunan. Jadi ada wajib, ada rukun-rukun haji, ada wajib-wajib haji, ada sunnah-sunnah haji. Lafal sunan jam'u sunnatin adalah jamak dari lafal sunnah. Wahia adapun sunnah. Sunnah itu apa? Ma adalah sesuatu la yatawaqqaful hajju yang tak bergantung apa haji alaihi atas ma, sesuatu yang mana haji tetap sah tanpa dia,
wala yujbaru dan tidak ditutupi tarkuhu apa meninggalkannya, tak ditutupi bidamin dengan dam, wala wairihi dan tak ditutupi juga dengan selain dam. Ini kan yang mana sunnah-sunnah haji. Sunnah-sunnah haji adalah sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan. Tapi kalau tidak dilakukan, hajinya tetap sah dan tak perlu ditutupi dengan dam. Naam, betul seperti itu. Tapi qad yundamud damu kadang-kadang disunahkan apa bayar dam. Fi tarki kulli mandubin, di dalam meninggalkan tiap-tiap perkara sunnah. Fi wujubihi khilafun, yang ialah tentang wajibnya adapun khilaf. Kadang-kadang meskipun hanya barang sunnah yang disunahkan, yang ditinggalkan, kadang-kadang dianjurkan bayar dam. Gara-gara meninggalkan perkara sunnah yang masih ada khilaf di kalangan ulama. Artinya barang sunnah, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Sunnah yang seperti itu kalau ditinggalkan sunnah bayar dam. Contohnya kama fi tarki rak'atayil tawaf. Seperti di dalam meninggalkan 2 rakaat tawaf setelah tawaf. Mayoritas ulama berpendapat bahwa setelah tawaf disunnahkan melakukan sholat 2 rakaat. Dan itu statusnya sunnah kan. Tapi ada katanya, ada yang mengatakan wajib. Berhubung ada yang mengatakan wajib, maka disunnahkan bagi orang yang meninggalkan sholat 2 rakaat untuk bayar dam. Wa tarkil jam'i bainal laili wan nahari bi Arafah, dan seperti tidak mengumpulkan antara malam dan siang di Arafah. Tidak mengumpulkan antara malam dan siang di Arafah. Artinya tidak hanya wukuf di malamnya saja, tidak hanya wukuf di siangnya saja, tapi malam dan siang sama-sama wukuf. Ini namanya mengumpulkan malam dan siang. Kalau cukupnya wukufnya Arafah itu 1 menit cukup ya. Asal di dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan, wukuf 1 menit cukup. Wukuf di Arafah itu waktunya kan setengah hari, setengah siang, dan 1 malam kan. Setengah siang dan seluruh malam. Karena dimulai sejak tergelincirnya matahari tanggal 9 sampai subuhnya tanggal 10. Berarti setengah hari sama malam. Habis waktunya wukuf di Arafah. Tapi haji berwukuf 1 menit saja di Arafah, asal dalam waktu-waktu itu sudah cukup. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib mengumpulkan antara malam dan siang. Tak cukup wukuf siangnya saja, tak cukup wukuf malamnya saja, tapi ada malamnya, ada siang. Jemaah haji zaman Mangken ini kan sudah memenuhi itu. Mereka sudah datang ke Arafah sebelum waktunya dan baru meninggalkan Arafah malam tanggal 10. Berarti cukup. Wa kan nafari min Arafata qabla al-imam. Dan contohnya seperti pulang dari Arafah sebelum imam. Imam kita mulai ke ada. Ini kan yang mana nafar qabla al-imam. Imam sekam kan nikah. Kalau di zaman dulu kan ada imamnya di situ. Sebelum jamaah haji ini wukuf di Arafah, ada sholat jamaah zuhur dan asar di Masjid Namiro kan. Yang menjadi khatib, yang menjadi imam di situ adalah imam kepala negara.
Wa katarki salatis subhi bi Muzdalifah, dan seperti tidak melaksanakan salat subuh di Muzdalifah. Mungkin hampir mayoritas tak bejang subuh kasa ya. Wa tarkil ihrami liman dakhala al-harama li ghairi nusukin. Wa tarkil ihrami, dan seperti tidak berihram liman bagi orang dakhala yang masuk al-haram ke tanah haram li ghairi nusukin, tidak untuk melakukan nusuk, masuk ke tanah haram, masuk ke Mekah tidak untuk ibadah kan bodoh atakung ya bukan. Orang yang masuk ke tanah haram Mekah tidak untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah tidak wajib berihram. Tapi bagi siapa saja yang masuk tanah haram Mekah untuk melaksanakan nusuk haji atau umrah wajib ihram. Imma ihram haji atau ihram umrah. Tapi boleh singocah bahwa bagi orang yang masuk tanah haram, siapapun dia, meskipun tidak untuk ibadah, wajib ihram. Karena ada sebagian yang mengatakan wajib, kalau sampai ini ditinggalkan, disunahkan bayar. Kaza fi umdatil abrari dil alamati Ali al-Wilai. Demikianlah diterangkan di dalam kitab Umdatul Abrar karangan Al-Allamah Ali al-Wilai. Jadi perbuatan haji ada 3, ada yang berupa rukun-rukun, ada yang berupa wajib-wajib, ada yang berupa sunnah-sunnah. Ini khusus haji. Kalau di dalam haji, rukun dan wajib itu sama ya. Wajibnya sholat sama dengan rukunnya sholat. Fal arkanu khamsatun, adapun yang berupa rukun-rukun ada 5. Artinya rukun haji itu ada 5. Pertama al-ihramu ihram. Wa huwa adapun ihram niyatul dukhuli fil hajj. Niat masuk di dalam haji. Niat masuk biqalbihi di dalam hatinya. Statusnya wujuban hale wajib. Niat masuk di dalam haji, di dalam hatinya. Kalau dengan mulutnya tanpa hatinya tak cukup. Kalau hati tanpa mulut cukup. Bi an yastahjira, dengan menghadirkan siapa orang, menghadirkan arkanahu akan rukun-rukun haji, dihadirkan di mana bihi di dalam hati. Wa yaksidah, dan bermaksud siapa orang halal istihdari di saat menghadirkan niat, bermaksud fi'laha kepada melakukan arkan fil khariji di dalam dunia nyata. Bak bodoh dunia nyata, mun dalam ate kan bani dunia nyata. Niat itu di dalam hati dan berniat untuk melakukan itu di dalam dunia nyata. Ihram ini kan maknanya kan berharam-haram. Berihram artinya masuk dalam wilayah haram. Sesungguhnya yang ada ihramnya bukan hanya haji, sholat ada ihramnya juga. Buktinya ada istilah takbiratul ihram kan. Dengan takbir berarti orang masuk dalam wilayah haram kan. Si asala olengakan pasti olengakan kan berharam-haram. Si asala bisa minum pasti oleh minum. Si asala bisa nyecing garing bini pasti oleh. Mereka dengan Allahu Akbar. Dengan Allahu Akbar, maka segala sesuatu yang sebelumnya halal menjadi haram, kan berihramnya.
Demikian pula haji, ketika sudah niat haji, hal-hal yang sebelumnya boleh bisa tak boleh, menjadi haram. Berihram namanya. Niat masuk di dalam haji. Wa yustahabbu, dan disunnahkan, an yaqulah, mengucapkan siapa orang, kalau mengucapkan tentunya bilisani, ya, dengan lisannya. Mun ate tak mengucapkan, tapi sirran, dengan diri, atau sanjing-ranjing diri, on lawan. Ma'adzalika, di samping itu, ai ma'an niyati bil qalbi, di samping niat dengan hati. Ai muqarinan, artinya membersamakan. Di mana wahu bi qalbihi, membersamakan dengan apa yang ia niatkan di dalam hatinya. Artinya selain berniat di dalam hati, dianjurkan apa yang diniatkan itu diucapkan dengan lisan tapi secara lirik. Wa an yulabbiya akibahu, dan disunahkan bertalbiyah sesudah niat ihram itu. Bertalbiyah, ya. Wa an yulabbiya. Disunahkan mengatakan nawaitu al-hajja wa ahramtu bihi. Nawaitu al-hajja, saya niat haji, wa ahramtu bihi, dan saya berihram dengan haji. Hadza in ahrama bil haji wahdahu. Adapun ini adalah jikalau orang berihram dengan haji saja. Ini bagi orang yang niat ihram dengan haji saja. Nawaitu al-hajja wa ahramtu bihi. Fa in ahrama bil umrati, jikalau orang itu berihram dengan umrah, maka yang diucapkan adalah qala, dia mengatakan nawaitu al-umrata wa ahramtu biha. Saya niat ihram umrah, saya niat umrah, dan saya berihram dengan umrah. Wa in ahrama bihima, jikalau orang berihram dengan haji dan umrah, melakukan haji qiran, orang berihram dengan haji dan umrah, qala, maka dia mengatakan nawaitu al-hajja wal umrata wa ahramtu bihima. Saya berniat haji dan umrah, dan saya berihram dengan haji dan umrah lillahi ta'ala, terus labbaik Allahumma labbaik. Jadi diikuti dengan labbaik, niat itu diikuti dengan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Labbaik ni apa artinya? Labbaik artinya kalian tu abdina hadir, kan menjawab panggilan dia. Wa yustahabbu, dan disunnahkan, an yusammiya, menyebut siapa orang, menyebut fi hadhihi talbiyati, di dalam talbiyah ini, menyebut ma akan sesuatu, ahrama yang berihram siapa orang, bihi dengan emas, min hajjin, berupa haji, au umratin, atau berupa umrah. Artinya di dalam talbiyah ini disunahkan menyebut apa yang ia lakukan. Kalau yang ia lakukan haji, di dalam talbiyah ini menyebut haji. Kalau yang apa yang ia lakukan itu umrah, maka di dalam talbiyah ini dia menyebut umrah. Fayaquluh, maka berkata siapa orang, labbaik Allahumma bihajjatin, labbaik Allahumma bihajjatin.
disebut kata-kata haji. Labbaika Allahumma bihajjatin labbaika ila akhirih. Jadi labbaika Allahumma bihajjatin labbaika Allahumma labbaik dan seterusnya. Aw labbaika Allahumma bi umratin, itu kalau haji. Kalau umrah labbaika Allahumma bi umratin. Kalau haji dan umrah labbaika Allahumma bi hajjatin wa umratin. Wala yajharu bihadhihi talbiyati, dan tidak perlu menyaringkan orang dengan talbiyah ini. Artinya talbiyah yang diucapkan saat orang itu niat haji atau umrah tak perlu dibaca nyaring. Cukup bal yusmi'uha nafsahu, bal yusmi'uha nafsahu, melainkan memperdengarkan kepada talbiyah, memperdengarkan nafsahu akan dirinya, cukup didengar sendiri. Bikhilafi ma ba'daha, berbeda dengan yang sesudah talbiyah ini. Bikhilafi ma ba'daha, berbeda dengan yang setelah talbiyah ini. Fayajharu, maka menyaringkan siapa orang. Jadi talbiyah itu ada yang dibaca pelan, ada yang dibaca nyaring. Yang dia baca pelan itu talbiyah yang kapan? Talbiyah yang diucapkan saat-saat orang niat haji atau niat umrah. Sedangkan talbiyah sesudah itu dibaca nyaring. Karena talbiyah ini sunnah selalu diucapkan oleh jamaah haji atau jamaah umrah mulai dari saat niat sampai dia, kalau dalam haji, sampai dia melontar jamrah Aqabah. Mulai niat haji sudah banyak membaca talbiyah, terakhir pada saat dia melontar jamrah Aqabah pada tanggal 10. Kalau yang dilakukan itu pertama-tama adalah melontar jamrah. Karena belum tentu yang bisa dilakukan itu melontar jamrah. Karena ada 3 hal yang bisa dilakukan secara tidak berurutan. Secara tidak berurutan. Ketika sudah tengah malam, tanggal 10 bulan Dzulhijjah, ada 3 perbuatan yang sudah bisa dilakukan. Dak di tengah malam, tanggal 10 bulan Dzulhijjah, ada 3 macam perbuatan yang bisa dilakukan. 3 perkara, 3 perbuatan itu apa? Melontar jamrah, bercukur, tawaf ifadah bersama sa'inya. Mana tawaf sa'i ini kan sering gandeng. Gitu. Ketika sudah masuk tengah malam, tanggal 10 bulan Dzulhijjah, ada 3 hal yang bisa dilakukan. Melontar jamrah, bercukur, tawaf ifadah bersama sa'inya. Mana yang harus dilakukan 3 hal ini, terserah mana yang mau dilakukan. Apabila 2 di antara yang 3 ini dilakukan, maka orang itu tahallul awal. Tahallul awal itu artinya melakukan 2 hal dari 3 hal. Misalnya melakukan melontar jamrah, kemudian bercukur, sudah tahallul awal. Kalau setelah itu lalu tawaf ifadah dan sa'i, berarti tahallul sani. Apa perbedaan tahallul awal dan tahallul sani? Kalau sudah tahallul awal, semua larangan ihram bisa dilakukan kecuali hubungan suami istri. Hubungan suami istri tak boleh dilakukan kecuali setelah tahallul sani. Kadza qalahu An-Nawawi fil Idahi.
Demikianlah mengatakan siapa Imam Nawawi di dalam kitab Al-Idhah fil wala tajibu niyatul fardiyati, dan tidak wajib niat fardiyah. Niat fardhon lillahi ta'ala tak wajib. Yani nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, tanpa fardhon tak panapa. Jasman secara pasti, yakni tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwa mengatakan fardhon itu tak wajib. Tidak wajib, bal wala tundabu, bahkan bukan hanya tidak wajib tapi juga tidak disunnahkan, tak fardhon. Li'annahu, karena sesungguhnya lau nawa an-nafla, jikalau orang berniat sunnah, sengaja niat sunnah, sunnatan, waqa'a 'anil fardhi, niscaya jadinya menjadi fardu. Waqa'a, niscaya jadi jatuh, 'anil fardhi, dari fardu. Wala ibrata bima lafdihi bima fi lafdihi bi khilafi qalbihi. Wala ibrata, dan tak peduli, bima fi lafdihi, dengan apa yang di dalam lafaznya orang, di dalam melafalkannya orang, bi khilafi qalbihi, berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Wala ibrata, dan tidak diperhitungkan, bima fi lafdihi, dengan apa yang diucapkan dengan lisan, yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Artinya yang penting itu hatinya. Yusannu al-istiqbalu indan niyati, dan disunahkan apa menghadap kiblat ketika niat haji atau umrah. Kama afadahu Ibnu Hajar. Faidatun wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Korban diampun ikan ajar tapi ikan ikan. Itu akibat orangnya Subeng. Akibat orangnya. Tiba-tiba sampai itu kan bunga. Itu pertanyaannya, seumpamana itu ada ikan teh. Pertamanya jawab bisa itu. Karena mengantuk untuk orang banyak saya tak andai. Kenapa rekan saya pas tapi dengan tujuan rekan terus putus ini? Ya, pada dasarnya harus disembelih. Tapi kalau pertimbangannya orang banyak standar, Cina dicoba minggu datang dengan pindah pertimbangan itu. Arti lain daripada mabrur. Mabrur apa mabur? Mabrur. Al-mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Pada arti lain, dan selain kita pada firman Allah, "Wa man kana fi hadhihi a'ma, fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Saya maksud a'ma tadi itu pada mata hati, pada ilmu, pada ilmu. Haji mabrurnya ke haji yang baik kan, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bagaimana caranya agar hajinya menjadi haji mabrur. Usahanya seperti apa? Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan haji mabrur. Pertama, segala-galanya harus halal. Yang dijadikan ongkos haji
termasuk yang setoran awal, kemudian setoran pelunasan, seluruhnya harus halal, bagiannya halal. Yang kedua, mengerti manasik, ngerti syarat-syarat rukunnya haji. Kaping telo napanya mana menjaga sopan santun selama ada di Mekah dan Madinah. Dalam hadis dikatakan man hajjah falam yabsuk walam yarfus kharaja min dzunubihi kayauma waladathu ummuh. Barang siapa melaksanakan ibadah haji kemudian selama dia haji tidak mengucapkan kata-kata kotor, tak tokaran, kemudian menjadi orang baik, insya Allah pulang dari tanah suci dengan membawa haji mabrur karena dosa-dosanya diampuni semua. Ini kan syarat selama ada di tanah haram belajar menjadi orang baik, belajar menjadi orang baik, belajar menjadi orang jujur, belajar menjadi orang dermawan, belajar menjadi orang sabar dan sebagainya. Pola-pola kesabaran, kejujuran, kedermawanan yang dilakukan selama di Mekah dibawa pulang. Oleh karena itu orang haji dianjurkan bawa uang yang banyak, tapi tanpa berhutang. Dianjurkan membawa bukan yang banyak, tiada untuk dibelikan oleh-oleh, akan tetapi disedekahkan kepada orang-orang miskin yang ada di sana. Ini kasana cetong karena ajar dermawan kan, ajar dermawan. Bani kemudian oleh bani suum gasa. Berarti bi lambok haji tahun 85 kan abid 85 haji. Ada jemaah haji bersama Buat TV membawa uang 25 juta tahun itu dibagi-bagikan selama di Mekah. Benar-benar belajar menjadi orang dermawan. Kenapa haji mabrur? Kemudian yang kedua apa? Mangkana fiha hati amal, yang dimaksud adalah amal basir. Artinya buta hati. Amal basir bukan amal basar. Buta hati, bukan buta mata kepala. Terusan ayat kali itu lima hasyar tani tak mau. Oke, intinya amal basir kan. Oh. Pengalaman kita berhaji Kiai, untuk melepaskan tidak berihram harus bayar dam kambing begitu ya. Cuman waktu itu kita itu kan semacam dipaksa gitu untuk membayar dam itu ya, karena wajib kita bayar. Cuman kita nggak tahu apakah yang bersangkutan itu membelikan kambingnya atau tidak. Terus kalau kita lakukan begini apa bisa gitu? Untuk memastikan kita itu membeli kambing, kita telepon orang rumah, umpama kita di Indonesia, untuk pembayaran dam itu. Apa bisa disembelih di sini? Disembelih di sini. Itu kemarin menjadi pembahasan di Monas NU sebulan yang lalu. Jadi pembayaran dam yang dibahas itu dam tamattu kan? Iya. Dam tamattu. Ya idealnya dam itu disembelih di sana dan dibagi-bagikan di sana. Ada sebagian ulama yang mengatakan disembelih di sana, tapi bisa dagingnya dibagi-bagikan di luar sana, termasuk dibawa ke sini. Yang ketiga ada yang berpendapat bahwa boleh disembelih di luar sana, termasuk sini, tapi dagingnya dibawa ke sana.
Pendapat yang ketiga ini mengatakan kalau tak mungkin membawa daging dari sini ke sana, ya dibagi-bagikan di sini. Berarti sembelih di sini. Boleh. Sambil asal lagi nggak? Dalam kondisi tak mungkin, ya. Kan tidak mungkin ya kan. Tak bisa nyambil sesak. Itu bagi kayak sini. Dan memang pemerintah Saudi itu apresiasi terhadap rencana pemerintah Indonesia untuk menyembelih edam di sini dan membagi-bagikan di sini. Sekarang sudah akan diamalkan itu, tapi untuk petugas haji pertama-tama. Petugas-petugas edamnya disembelih di sini dan dibagi-bagikan di sini. Untuk makan apa namanya? Bergizi gratis. Jadi boleh nih. Lagi langsung jauh bola ini bahaya kan. Mohon kalau tidak diurut dari ada. Ada yang mengatakan boleh nyembelih di luar tanah haram, tapi dagingnya harus dibawa ke tanah haram, kecuali kalau untuk membawa ke sana tak mungkin. Jadi jawabannya diplomatis, langsung oleh ada. Nyembelihnya boleh. Tadi yang menarik ya, bahwa ihram itu tidak hanya dalam haji. Ternyata ihram juga dalam sholat. Ya, itu ada takbirat. Betul pertanyaan. Cuma artinya nggak Dito ingin tahu korelasinya. Artinya nggak Dito pernah mengutip Hujatul Islam Imam Ghazali dalam sebuah kitab Hidayah. Penuhilah hatimu itu dengan takwa. Takwa gadis itu yang kita pahami bukan bahwa memang benar. Cuma takwa yang dalam hati ini ketika untuk mengetahui alam mulki dan alam malakut. Kenegaan Mungkin ada bacaan-bacaan khusus. macam medsos kan. Yang kita kuaneka tak zina, tak ngicok, tak korupsi, segala apa yang menjadi kewajiban tawadu, sabar, tak nekmonek, tak adut, tidak benci ini kan hati kan kakap sih kan. Hati tak benci sama orang, tak dengki, tak lihat, tak takut, itu kan hati semua itu. Tadi itu ketua DPH BDM Muslimat lagi. Santri baru. Santri kona. Juga dia kan agar disertasi penelitian di pengadilan agama kita menemukan kasus-kasus kadinto hakim tidak memutus, tidak mengabulkan permohonan penggugat karena tidak mampu bayar nafkah sehingga terkatung-katung. Artinya istri menuntut mengajukan fasa dengan alasan sang suami tak mampu memberi nafkah. Mungkin itu kan sudah salah satu sebab bolehnya perempuan mengajukan fasa itu kan al-ihsan, ketidakmampuan suami untuk membayar nafkah. Tapi tidak langsung diputus. Dilihat perkembangannya dulu, benar-benar tak mampu apa enggak. Kalau benar-benar tak mampu, bisa dilakukan, diputuskan fasa. Ya. Ini saya benar-benar tidak mampu, karena kadang-kadang sang suami itu mampu tapi tak beri, lain kan? Tak nakal. Suaminya sesungguhnya mampu, tapi tak mau memenuhi kewajiban nafkahnya terhadap istri. Kalau di kitab-kitab lama
kasus yang seperti ini tak bisa istri mengajukan fasakh. Alasannya karena istri itu bisa menerima hak-haknya melalui hak negara. Tapi makin kan tak bisa kan melalui negara belum. Pas yang kedua kaitan hibah kadang itu dari sepo ke anak bisa dicabut kembali. Ke orang lain kak itu tidak boleh. Yang ketiga saya tak tahu ini semuskil hibah dari pemerintahan kabupaten kepada pesantren serangan masjid NPHD akan dibuat surat perintah penjagaan pun dibuat, rekening sudah dibuat, kemudian dibatalkan. Tapi kenapa hukum pemerintah? Sementara kasih tahu ini surat dari alasannya tidak jelas, tidak ada kodifikasi yang mengatur tentang pembatalan kecuali ada 3 hal. Itu alasannya hanya atensi bupati. Kemudian hibah yang sudah konkret secara hukum bagi penampakan itu hukumnya Naik kelas, hukum naik kelas. Artinya sudah ada aturan yang dibuat sebelumnya bahwa akan ada dana hibah kepada pihak-pihak tertentu. Itu kan kesepakatan kan. Kesepakatan itu harus dilaksanakan kan. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ya kan. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian itu. Perjanjian itu wajib dilaksanakan bukan hanya antara muslim dengan muslim, tapi juga antara orang kafir dan orang muslim wajib dilaksanakan. Ada perjanjian antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Orang Islam wajib memenuhi perjanjian itu. Salah satu contohnya di dalam peperangan Badar. Di dalam peperangan Badar ada sahabat namanya Ibnu Hudzaifah Ibnul Yaman. Hudzaifah Ibnul Yaman ini dengan bapaknya berangkat ikut peperangan Badar. Di tengah perjalanan sebelum nyampe medan perang ditangkap orang-orang kulit. Ditangkap. Mereka akan dilepaskan oleh orang kulit asal berjanji tidak mau perang bersama Nabi. Waktu peristiwa itu disampaikan kepada Nabi. Beramadumun kanjeng Nabi, kalau sudah terjadi perjanjian seperti itu, kembali kamu, tidak usah ikut saya, irji'a, kembalilah kamu. Kembali. Kami mohon pertolongan kepada Allah tanpa kamu. Nikah perjanjian nikah. Makanya buat ini menyampaikan tentang sumber legalitas daripada perjanjian perserikatan bangsa-bangsa itu dasarnya apa? Dulu kita bahas itu di dalam muktamar internasional. Bisa saja dibatalkan dengan alasan-alasan yang masuk akal. Dananya tidak ada. Mana tidak dana? Apa sih begini? Kan zaman penghematan sekarang. Misalnya kita menginstruksi kepada anggota DPR untuk bikin tagihan atau apa kepada bupati atau secara hukum agama dan masalah. Misalnya lari ke anggota DPR kita yang mau di rakyat untuk merealisasikan terhadap hibah yang sudah konkret dari NPHD dan surat pencairan akan rekening. Aku misalnya mendesak kepada DPR untuk berarti supaya mencairkan itu tak masalah secara hukum agama. Aturan yang dibuat sebelumnya jika yang terlibat siapa-siapa. Cuma bupati yang tidak terlibat. Yang baru, yang lama terlibat sama. Yang dulu yang siapa? Itu lengkap.
mulai dari 2 BPAS, FPIF, atau dia sampai rumus kembang sampai kepada raperda atau lengkap itu. Artinya mana penghapusan terhadap dana hibah itu perlu juga diputuskan dan dihadiri sebagaimana mereka hadir dulu pada saat mengambil keputusan. Hanya Ya? sudah pernah tanyakan tapi jawabannya masih lambat. Bukan bermaksud untuk melakukan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Diterangkan, dijelaskan tentang komunikasi antara penduduk surga dan penduduk neraka. Ada ayat yang mengenai Allah hijab, ada terus ada juga menurut riwayat kalau benda dijatuhkan ke neraka itu 7 tahun baru nyampe di dasar neraka. Itu kira-kira komunikasinya seperti apa? Kalau di surah Al-A'raf itu jelas Ashabul A'raf ini. Mereka posisinya berada di atas surga dan neraka. Kita tak bisa membayangkan neraka seperti apa, surga seperti apa, dan Ashabul A'raf itu posisinya di mana. Kita cukup beriman saja bahwa ada yang namanya Ashabul A'raf, ya kan? Ashabul A'raf, tapi pada akhirnya Ashabul A'raf itu masuk surga. Mereka yang amannya itu pas-pasan, ya. Masuk surga belum, masuk neraka belum. Terus yang kedua nih, ini juga sering kami tanyakan, jawabannya macam-macam. Mumpung masih ada umur, tidak berdasarkan. Ayat 1 surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu al-ayat. Di situ kami garis bawahi alladzi barakna yang dimaksudkan Masjidil Aqsa. Sementara yang kami pahami keberkahan itu negeri yang aman sentosa, sejahtera, terus subur, makmur dan seterusnya. Sementara yang kita tahu, saya masih kecil, Israel sama Palestina tidak selesai. Kira-kira pertanyaannya keberkahannya itu bagaimana? Keberkahan itu kan ya sekarang dalam kondisi tidak berkah sekarang. Pada saat itu sedang berkah dan pada saat yang berbeda akan berkah lagi. Karena dalam hadis itu pada akhirnya Yahudi itu akan kaya. Sehingga digambarkan ada seorang Yahudi bersembunyi di balik batu, maka batu itu mengatakan, ya muslimu hadza yahudiyun wara'i faktur, wahai muslim, ini di belakangku ada seorang Yahudi, bunuhlah dia. Itu janji Allah itu. Ya memang sekarang sedang tak gena, yang sedang benar-benar tidak berkah kan. Dan nyatanya orang-orang Yahudi yang ada di mana-mana, termasuk yang ada di Amerika, itu mengecam juga terhadap kebijakan Israel yang ada sekarang. Kemarin kan ada pembahasan di PBNU itu tentang sikap kita menghadapi Israel ini. Apa kita perang, apa enggak? Karena fatwanya di dunia ada dua kan. Ada fatwa Darul Ifta Mesir, ada fatwanya Al-Ittihadul Alami di Ulama'il Muslimin. Al-Ittihadul Alami mengatakan mengajak umat Islam untuk berperang melawan Israel.
Sedangkan Darul Ifta Mesir berfatwa yang berbeda. Kita mengatakan bahwa fatwa untuk mengajak umat Islam berperang itu memberikan kesan bahwa Israel itu hanya musuhnya umat Islam. Padahal Israel itu adalah musuhnya seluruh umat manusia yang beradab. Musuhnya seluruh umat manusia yang beradab. Karena kebiadaban adalah musuhnya peradaban. Jadi ia mengajak dunia untuk menghadap Israel, jangan hanya umat Islam yang berperang. Dan nyatanya di mana-mana demo di mana-mana dari berbagai macam pemeluk agama mengutuk Israel kan. Termasuk orang Yahudi sendiri. Dan Israel ini tidak identik dengan Yahudi kan. Yahudi ini kan penganut agamanya Nabi Musa kan. Agama Yahudi tidak mengajarkan seperti itu. Insya Allah berkahnya tak lama lagi datang. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.